Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari yang barakah ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali bangkit, bangun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sungguh sebuah keistimewaan dan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang bangun mengawali hari dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kekuatan, diberi dorongan untuk bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua saat ini berupaya untuk belajar mengikuti jalan beliau. Kita semua saat ini berupaya untuk menapak tilasi jejak beliau. Karena kita sama-sama sadar bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan keutamaan, untuk mendapatkan jaminan keselamatan kecuali dengan meniti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Dan kalau ada orang di atas muka bumi ini yang dicintai dan dirindui oleh jutaan orang sepanjang masa dan tidak pernah habis-habisnya, meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan orang itu atau sosok itu hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita umumnya merindui atau mencintai sesuatu itu kalau kita sudah pernah bertemu dengan seseorang, ya, kita menyukai seseorang atau mencintai seseorang itu umumnya kalau kita sudah pernah bertemu dengan orang itu dan kemudian mendapatkan nilai-nilai positif atau mungkin merasakan kehangatan atau merasakan hal-hal yang membuat kita mengambil manfaat. Nah, pada diri Nabi Muhammad SAW ini kita bahkan terpisah jarak oleh waktu, ya, terpisah waktu yang sangat lama, 14 abad yang lampau. Namun setiap jiwa orang-orang beriman pasti dalam hatinya memiliki kerinduan, pasti memiliki rasa ingin bertemu dengan wajah yang mulia itu Nabi Muhammad SAW. Dan pasti setiap kita orang-orang beriman ingin menjadi bagian dari mereka yang berhak mendapatkan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang begitu agung kelak di hari kiamat. Dan kita semua berdoa, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita bagian dari orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak. Ya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah tahmid dan salawat, saya mengucapkan terima kasih dan juga ingin menyampaikan rasa terhormat atas undangan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir di Masjid Al-Hidayah ya. Masjid Al-Hidayah di klaster Topas ya. Ini pertama kalinya saya hadir di sini, karena itu saya mengucapkan terima kasih. Dan saya sudah biasa masuk Permata, cuma lewat jalan utamanya aja ke Masjid Al-Ittihad. Ya mungkin bapak-bapak yang Jumatan kemarin di situ ketemu saya kemarin khutbah di situ di Masjid Al-Ittihad. Di sini dipakai Jumatan? Oh, ada Jumatan. Baik, jadi saya tadi sebelum subuh ke sini nyari-nyari tempat dulu karena belum pernah masuk ke sini. Ya, alhamdulillah mudah ditemukan. Di samping juga jaraknya dari rumah tidak begitu jauh. Ya, jadi alhamdulillah sungguh sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini dan bisa membersamai bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian jamaah Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kebersamaan kita secara khusus ya, terlebih kita hadir di sini untuk mengkaji perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita membawa barakah bagi diri saya sendiri dan juga bagi bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, membawa barakah dan juga bisa memberikan semangat untuk melakukan pendalaman-pendalaman lebih jauh dan perenungan-perenungan lebih jauh dari berbagai macam fragmen, berbagai macam potongan-potongan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebelum kita masuk ke detail pengajian kita atau kajian kita, karena ini adalah forum pertama saya di sini, mungkin kita ingin membuka dulu dengan beberapa hal-hal penting yang kita jadikan sebagai bingkai berpikir kita dalam mempelajari dan mendalami sirah Nabi Muhammad SAW. Oleh Pak Irfan, saya diberitahu bahwa sebelumnya kajian sirah sudah diampu dan diajarkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Said, betul ya? Ustaz Muhammad Said, dan sudah masuk menjelang perang Uhud atau sudah masuk? Mau masuk perang Uhud. Ya, berarti perang Badar sudah ya. Baik, jadi alhamdulillah berarti kira-kira mungkin setengah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW bapak-bapak sudah lewati. Ya. Jadi pasti kalau kita ngaji sirah Nabi atau mengkaji sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW pasti dimulai dari sejak sebelum kelahirannya, itu pasti itu. Ya. Setelah itu terus ya kan, sebagaimana dalam berbagai buku-buku dan referensi-referensi sejarah, juga referensi sirah, semua itu dikaji mulai dari pra kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai pasca kematian atau pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bapak-bapak, kalau misalnya sudah sampai melewati perang Badar, ya berarti kira-kira udah setengah hidup Nabi itu udah dilewati. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu hijrahnya terima wahyunya usia 40, hijrahnya usia 53, perang Badarnya usia 55. Wafatnya usia berapa, Pak? Hah? 33? 63 ya. 63. Antara 55 ke 63 berapa tahun, Pak? 8 tahun. Dari 55 ke, betul ya? 8 tahun. Ya. Berarti kalau kita sudah sampai bab perang Badar kira-kira gitu ya. Itu berarti sudah 55 tahun
Ya, masa kehidupan Nabi Muhammad SAW kita pelajari dan kita ambil inspirasi dan hikmahnya. Pertanyaannya adalah dari 55 tahun itu yang kita ingat kira-kira berapa? Berapa persen? Ya. Nah, biasanya peristiwa yang paling populer dari 55 tahun itu, yang paling populer apa Bapak? Yang paling sering kita ingat? Perang Badar ya. Perang Badar. Maulid ya kan? Maulid. Apalagi? Isra Mi'raj. Ya, yang ada peringatannya pasti kita ingat. Wahyu pertama. Hijrah. Ya, kalau ada adik, anak-anak pasti cerita hijrah itu diulang-ulang terus ya kan? Ada lagi kalau ada adik pasti. Ada satu soal di 55 tahun pertama ini. Tahun gajah, ya enggak? Gajah menyerang kota Mekah. Nah, itu pasti anak-anak kita hafal di luar kepala tuh. Ya kan? Kemudian mungkin ada dari 55 tahun itu detil-detil peristiwa-peristiwa, ya, fragmen-fragmen kecil yang tidak begitu kita ingat, tidak begitu kita perdalam. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namun apa-apa yang mungkin tidak kita perdalam, tidak kita pelajari dalam berbagai forum-forum yang sering kita dengar, apakah itu Maulid, apakah itu Isra Mi'raj, apakah itu Nuzulul Quran, apakah itu dan seterusnya, ada baiknya kita baca ulang, Bapak-bapak, ya. Kita baca, kita perdalam, kita ambil pelajarannya. Misalnya pemboikotan Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim. Nah, itu pemboikotan selama kurang lebih hampir 3 tahun itu. Nah, itu kira-kira siapa di antara kita yang tahu detailnya itu? Nah, itu nggak banyak biasanya, betul nggak? Nggak banyak, begitu. Kemudian juga misalnya bagaimana proses perundingan pembatalan perjanjian pemboikotan itu. Wah, itu dramatis sekali kalau dikaji. Ya, begitu dalam, banyak sekali pelajarannya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kesedihan pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan pasca wafatnya Abu Thalib, tidak pakai radhiyallahu anhu. Ya. Nah, itu juga perlu dikaji lebih dalam, Bapak-bapak, ya. Tapi ya itu silahkan dikaji sendiri-sendiri, dibaca ulang buku-bukunya, kitab-kitabnya. Dan tentu saja saya mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak-bapak sekalian, kita semuanya sudah selayaknya kita ini, setiap keluarga muslim punya satu buku atau satu kitab dalam sejarah Nabi, dalam sirah Nabi Muhammad SAW yang setiap saat dibuka dan dipelajari. Ada satu buku, satu kitab yang setiap saat dibuka dan dipelajari. Harus ada di perpustakaan rumah. Jangan sampai nggak ada. Ya, kalau punya kelebihan rezeki, kalau perlu beli berbagai versinya, diperbanyak di perpustakaan kita itu. Ya, tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kami atau saya pribadi menganjurkan setiap kita keluarga muslim agar punya referensi atau buku yang setiap saat dikaji dan dipelajari tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Pertama tentu saja karena kita mengaku menjadikan beliau sebagai idola, sebagai nabi kita, sebagai panutan kita. Ya, kalau kita punya panutan tapi kita tidak tahu tentang detil perjalanan kehidupannya, itu cuma klaim. Kalau kita mengaku punya idola, punya panutan, punya tuntunan tentang seseorang gitu kan, kita menjadikan seseorang sebagai idola, tapi kita tidak tahu tentang detil kehidupan orang itu cuma klaim. Ya. Dan itu sebenarnya sesuatu yang logis dan sunnatullah, Bapak-bapak sekalian. Maksudnya begini, mungkin dulu zaman muda kita atau zaman remaja kita mengidolakan pemain bola tertentu. Mungkin sampai hari ini ya, sebagian kita
dengan usia yang sudah semakin bertambah. Mungkin di antara kita ada yang mengidolakan pemain bola tertentu. Kita hafal namanya, kita hafal nomor jersinya, ya kan? Kita hafal tanggal lahirnya, dia berada dari negara mana. Kita hafal juga pertandingan yang sudah dimainkan dan seterusnya. Itu sesuatu yang alamiah. Maksudnya kalau kita menyukai atau mengidolakan sesuatu, kita pasti akan berupaya mencari sedetil mungkin. Akan berupaya mencari sedetil mungkin tentang sosok itu. Nah, apakah kita sudah melakukan hal yang sama terhadap sosok kepribadian Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini satu hal yang sangat penting untuk selalu kita ingatkan, bahwa setiap kita di rumah harus punya kitab sirah, buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita buka, selalu kita kaji, selalu kita rujuk. Jadi, dan kalaupun kita sudah punya buku tentang sirah Nabi Muhammad SAW, kemudian kita taruh di rumah, tapi rapi sampai menguning gitu bukunya, ya berarti nggak pernah dibuka. Ya, berarti tidak pernah dibuka. Kalau perlu dikasih coret-coret, dikasih stabilo, dibuat ringkasannya, diceritakan ulang kepada anak-anak dan seterusnya, sehingga sosok Nabi Muhammad SAW itu betul-betul hadir, betul-betul menjelma, seakan-akan berada di tengah-tengah kita. Jadi bukan hanya kehadirannya itu ditunggu pas kita maulidan. Kan kita biasanya ada mahalul qiyam tuh bagi yang maulidan ya. Mungkin di antara kita ada yang tidak maulidan. Bagi yang maulidan biasanya ada mahalul qiyam, kemudian ada keyakinan bahwa Rasulullah SAW hadir di situ. Yaitu satu keyakinan lah, kita hormati. Namun yang menurut saya lebih penting dari itu adalah bagaimana detil kehidupannya, sosok beliau, akhlak beliau, perjalanan kehidupan beliau, semangat, jerih payah, perjuangan itu hadir dalam internal kehidupan kita. Seperti itu. Kemudian, Bapak sekalian, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan kedua mengapa kita perlu punya referensi atau kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau perlu dalam berbagai versi. Ini menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dari mana logikanya? Mungkin kita bertanya, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita baca buku sirah berarti membuktikan kebenaran risalah? Mungkin kita bertanya-tanya. Bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sosok siapapun manusia yang dianggap berpengaruh dalam sejarah manusia dari awal Nabi Adam sampai sekarang, begitu ya. Saya mau tanya Bapak-bapak, adakah orang yang sosoknya itu dalam tanda kutip dikuliti, dalam makna positif ya, dikuliti dalam maksudnya dibuka sedetil mungkin sampai tidak ada hal yang tertutup sebagaimana sosok Nabi Muhammad SAW? Adakah orang seperti itu? Gak ada. Tidak ada. Ya, artinya dari asal usul nasab beliau itu bisa ditelusuri, ya kan, sampai kakek moyangnya yang keberapa, yang disepakati itu sampai Adnan, yang disepakati para ahli sejarah sampai Adnan. Jadi yang paling populer adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian ada beberapa kakek sampai Adnan. Adnan ini anak-anaknya Ismail alaihissalam. Itu disepakati oleh para ahli sejarah. Di atas itu debatable. Maksudnya ada kan suka kalau kita lihat poster-poster yang bikin nasabnya sampai Nabi Adam gitu ya, dengan detail nama-nama. Nah, itu sesuatu yang masih diperdebatkan soal validitasnya. Tapi yang disepakati sampai beberapa generasi itu
sejauh itu begitu. Siapa di antara kita yang bisa menyebutkan nama kakek kita sampai kakek kelima? Nggak ada. Jarang gitu, jarang banget. Kecuali mungkin orang Arab, Bapak. Orang Arab itu punya kemampuan menghafal nasab karena mereka punya tradisi memelihara nasab atau menghormati nasab. Jadi mereka bisa menyebutkan nasabnya sampai ke para sahabat bahkan. Ya kalau kita lihat juga sebagian dari kita yang bermarga atau berketurunan Alawiyin atau Habib itu juga bisa menyebutkan nasab. Tapi kalau kita yang bukan orang Arab atau keturunan Arab kan susah. Paling banter kita tahunya kakek kita langsung. Jadi bapaknya bapak kita atau bapaknya ibu kita. Itu paling jauh. Ya mungkin kakek buyut masih bisa lah sebagian kita. Seperti itu. Poinnya adalah seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW itu begitu detil, terbuka, tanpa ada satu aspek yang tertutup. Gak ada yang tertutup. Lalu apa kaitannya dengan pemahaman ini membuktikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang dibawa oleh beliau? Begini, jadi kalau kita cermati, banyak orang yang ingin mencari celah dan kelemahan dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Apakah celah kepribadiannya, celah dari aspek perkawinannya, dari aspek interaksinya dengan sesama manusia, celah dari aspek interaksinya dengan musuh, ada aspek peperangan beliau. Nah, semua itu kalau orang-orang yang tidak suka kepada Islam, orang-orang yang tidak suka kepada risalah Nabi Muhammad SAW, itu pasti ingin mencari celah sesedikit apapun, sekecil apapun, untuk digunakan untuk menjatuhkan Islam, untuk menjatuhkan risalah. Karena di antara cara paling efektif membuat orang ragu terhadap Islam adalah membunuh karakter pembawanya. Itu cara paling gampang menjatuhkan atau membendung penyebaran satu gagasan adalah dengan membunuh karakter pembawa gagasan itu. Maksudnya dijatuhkan kredibilitasnya. Orang ini ngapain dipercaya, kan kira-kira begitu. Nah, kalau kita bicara tentang risalah Nabi Muhammad SAW, risalah itu kan artinya berita. Betul nggak Bapak? Berita, kabar, wahyu, iya kan? Nah, jadi cara paling gampang menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, cara paling gampang menjatuhkan kredibilitas dan membunuh karakter Nabi Muhammad SAW adalah dengan mencari celah bahwa beliau berbohong atau berdusta. Karena yang beliau bawa adalah kabar, berita, wahyu. Betul? Nah, karena yang dibawa adalah berita, karena yang dibawa adalah wahyu, maka paling gampang adalah agar orang tidak percaya berita yang dibawa oleh beliau, risalah dan wahyu yang dibawa oleh beliau. Dan paling gampang adalah bilang ini dusta atau beliau seorang pembohong. Nah, sepanjang sejarah Islam, bahkan sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai sekarang, ya, proses penyingkapan, proses ditampilkannya semua detil kehidupan Nabi Muhammad SAW itu terus berlangsung oleh kaum muslimin sendiri, oleh para ulama Islam sendiri. Jadi detil-detil kehidupan beliau itu dibuka tanpa ada celah sedikit pun yang tertutup, sebagai jawaban langsung terhadap semua upaya untuk mendiskreditkan kredibilitas Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan para ulama sepanjang sejarah yang nulis tentang hadis Nabi, nulis tentang kitab sirah atau tema sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi,
Seakan-akan mereka ingin menyatakan dari awal abad zaman Imam Bukhari itu wafat tahun 256. Kita 1443 sekarang kan. Itu udah 1200 tahun. Anggaplah kitab Sahih Bukhari itu kitab tertulis pertama yang sampai ke kita. Anggaplah begitu, di luar Al-Qur'an. Ya. Nah, seakan-akan para ulama ingin menyatakan bahwa silakan Anda lihat semuanya nih. Dari puluhan ribu, dari ratusan ribu lembar yang ditulis untuk membuka detil kehidupan Nabi Muhammad SAW. Adakah bukti yang mendiskreditkan kredibilitas beliau? Kalian tidak akan menemukan itu. Ya, makanya kalau orang berpikir objektif, logis dan ilmiah, ya, yang membuktikan atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar, pembawa wahyu yang benar, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, itu musuh sebelum orang Islam itu sendiri. Jadi musuh itu ngaku. Musuh nggak mungkin orang ini berdusta gitu. Jadi kalau ada hari ini orang Islam mungkin yang menganggap ya apa itu dalam hadis itu nggak perlu dipercaya misalnya, gitu kan? Atau misalnya dalam sejarah Nabi itu udah nggak usah, itu anggap aja dongeng gitu misalnya. Dalam sirah Nabi Muhammad SAW anggap aja dongeng. Ini kita jadi bingung gitu kan? Musuh saja, ya kan, mengakui secara objektif bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang yang sangat berpengaruh dan tidak mungkin orang ini berdusta. Dan nggak bisa dihitung betapa banyak tokoh-tokoh Barat orientalis panjang masa, ya, dari sejak munculnya studi Islam di Barat, ya, yang mengatakan itu. Tidak ada. Ya, kecuali memang orientalis yang benci sama Islam, kemudian dibuat-buat, dicari-cari celah, dibuatlah satu teori-teori kebohongan untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu begini dan begitu. Contoh misalnya, di antara cara menjatuhkan kredibilitas Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang adalah dengan menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikahi anak kecil. Betul nggak? Kan itu sering diulang, sering di berbagai forum gitu, menikahi anak kecil. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW ketika usianya 6 tahun. 6 tahun sudah diakad nikah, kemudian di satu rumah baru usia 9 tahun. Nah, ini diulang-ulang. Ini orang-orang yang mungkin tidak suka kepada Nabi, kok Nabi begini gitu kan. Jawabnya gimana kira-kira? Apakah kita perlu membuktikan sejarah, meneliti riwayat? Gak perlu, gampang aja Bapak. Gampang. Kira-kira orang yang membenci Nabi zaman sekarang pakai isu itu permusuhannya lebih keras. Permusuhannya lebih keras dia atau lebih keras Abu Jahal kepada Nabi? Bisa dipahami nggak pertanyaan saya nih? Jadi orang yang pakai isu itu di zaman sekarang, ya kan, untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi, ya itu kira-kira permusuhan dan kebenciannya sama Nabi lebih dahsyat dan lebih keras mana dibandingkan permusuhan dan kebenciannya Abu Jahal sama Nabi? Abu Jahal. Sekarang kita tanya, dalam kitab-kitab, dalam buku-buku sejarah, ada nggak Abu Jahal pakai isu itu untuk menjatuhkan Nabi? Ada? Nggak ada. Karena memang bukan aib gitu, bukan sesuatu untuk dijatuhkan. Jadi begitu. Jadi karena itu bukan sesuatu yang, itu sesuatu yang biasa di zaman itu, sesuatu yang normal-normal saja. Bahkan Amr bin As, seorang sahabat mulia,
penakluk Mesir pertama kali itu di zaman Umar bin Khattab, itu jarak usia dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As itu cuma 12 tahun Bapak-bapak. Terus ada nggak di antara kita yang bilang, wah ini pernikahan anak-anak gitu? Mungkin aneh saya ceritakan ini, tapi poinnya adalah kita kalau menjawab syubhat-syubhat atau tuduhan-tuduhan atau hal-hal yang mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW, itu mudah pakai logika tadi. Apakah orang-orang yang membenci, memusuhi, tidak menyukai Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang itu lebih dahsyat, lebih keras permusuhan dibanding Abu Jahal? Enggak. Karena Abu Jahal ketemu langsung kan. Apakah lebih dahsyat daripada Abdullah bin Ubay misalnya, tokoh munafikin di Madinah? Enggak juga. Gitu. Tapi tidak ada yang menggunakan isu-isu itu untuk menjatuhkan dan mendiskreditkan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa perkara penting Bapak-bapak sekalian rahmati Allah sebagai pembuka dan agar berpikir kita itu terbingkai dengan baik dalam memahami sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama, saya ingin mengulang, mari kita menjadikan kehidupan Nabi Muhammad SAW ini sebagai, atau kita punya referensinya yang kita buka setiap saat. Ya, kita buka setiap saat, kita kaji, ya, kita ceritakan, dan sekarang referensi itu sudah banyak dalam berbagai versi. Kemudian yang kedua, dengan kita semakin membuka secara detail kehidupan Nabi Muhammad SAW, ini semakin membuktikan kebenaran risalah Islam. Karena kita tidak menemukan celah. Jadi mestinya semakin kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW, itu semakin bangga, semakin yakin. Jadi keimanan kita ini bukan keimanan yang sekedar kita terima karena didikte oleh orang tua kita dari kecil. Gak ada masalah iman kita, iman yang didikte. Tapi kita perlu menambah ilmu yang menguatkan keimanan kita. Karena kita perlu menambah ilmu yang menguatkan keimanan kita. Karena sepanjang kehidupan kita tidak tahu ada fitnah atau syubhat atau hal-hal apa yang membuat cara berpikir kita dan keyakinan kita goyah. Kita nggak tahu. Ya, makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya sering mengingatkan tentang badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal. Karena fitnah itu juga cepat datangnya. Ujian dalam agama, fitnah itu jangan dipahami tuduhan tidak berdasar. Itu terjemah dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam bahasa agama bukan itu maknanya. Fitnah itu artinya adalah ujian yang menimpa agama seseorang, yang membuat dia ragu, membuat dia merasa tidak yakin, itu fitnah. Membuat dia jauh dari agama, itu fitnah. Rasulullah bilang, sallallahu alaihi wasallam bilang, hendaklah kalian bersegera untuk beramal karena fitnah itu juga cepat datangnya dan sembunyi-sembunyi. Kaqita'il lailil muzlim, sebagaimana potongan malam yang datang begitu saja tanpa kita sadari. Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang itu pagi harinya mukmin, sore harinya kafir, atau sebaliknya. Jadi cara kita untuk mengamankan keyakinan kita dari berbagai macam hal-hal yang tadi fitnah, ujian, cobaan dalam agama yang membuat kita goyah, itu dengan cara membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW itu kita menemukan sosok Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, sekaligus sosok manusia. Mari kita garis bawahi sosok manusianya ini. Mengapa? Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari kalangan kita, dari kalangan manusia sendiri, dari kalangan bangsa Arab, ya,
agar kita sebagai manusia tidak menemukan alasan untuk menyatakan bahwa ajaran Islam ini sesuatu yang mustahil untuk dipraktekkan. Jadi kita nggak punya alasan bahwa ini agama berat, nggak mungkin dipraktekkan atau mustahil dipraktekkan. Karena Nabi juga manusia. Beliau memberi contoh pada kita dalam kapasitasnya sebagai manusia, terutama dalam perkara-perkara hukum syariat. Dalam perkara-perkara hukum syariat yang terkait dengan halal haram, wajib, sunnah, makruh atau sunnah atau mubah, itu pasti dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam perkara yang memang manusiawi. Rasulullah SAW menikah, tidur, tidak setiap hari berpuasa, itu kan manusia begitu. Sehingga ketika ada orang yang menyatakan saya tidak mau menikah, namanya sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, itu dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW, ditegur. Jadi beragama itu, berislam dengan baik itu tidak berarti menjauhkan kita atau mencerabut kita dari tabiat kemanusiaan kita sendiri. Ya, kita bisa menjadi manusia yang normal dengan berbagai macam unsur-unsur manusiawi kita, di saat yang sama menjadi muslim yang baik. Kita bisa menjadi hamba Allah yang baik, di saat yang sama kita bisa menjadi seorang ayah, seorang ibu kalau wanita, kemudian seorang anak. Nggak ada masalah begitu. Jadi tidak ada jarak, tidak ada gap antara nilai yang diajarkan dengan realita yang dipraktekkan. Dan ini satu-satunya hanya ada dalam Islam. Jadi antara nilai yang ideal dengan sesuatu yang real, itu sesuatu yang tidak berjarak sebenarnya. Seperti itu. Kemudian Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara terakhir sebagai bingkai berpikir sebelum kita memasuki perang Uhud ya, adalah bahwa sirah Nabi Muhammad SAW ini banyak versi buku referensinya, apalagi di zaman sekarang. Ya, jadi ini mungkin sebagai panduan berpikir metodologis kita bahwa Bapak yang ingin memiliki buku-buku referensi, sebenarnya kitab-kitab sirah itu atau sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu referensinya apa saja. Referensinya apa saja? Yang pertama, ini yang paling penting Bapak sekalian, kitab-kitab hadis isinya itulah sirah. Jadi kalau disebut pelajaran sirah Nabi Muhammad SAW, itu jangan langsung pikirannya ke buku yang judulnya sirah, enggak. Tidak begitu. Aslinya itu tidak begitu. Aslinya yang namanya sirah Nabi Muhammad SAW itu ada dalam kitab-kitab hadis yang kita kenal dengan kutubus sittah, itu kitab yang 6, atau kitab-kitab hadis yang selain yang 6 yang bersanad sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi misalnya gini, ada dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Itu penulisnya atau penyusunnya seperti Imam Bukhari misalnya, itu sudah mengklasifikasi riwayat-riwayat hadis-hadis itu berdasarkan tema-tema tertentu. Di antara temanya adalah, ini tolong diperhatikan, di antara temanya adalah Kitabul Maghazi Wassiyar, bab atau bagian khusus tentang peperangan dan perjalanan kehidupan beliau Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tuh kitab khusus itu, maksudnya bab khusus itu ada. Misalnya kita mau cari bab perang Badar, bab Ghazwati Badar, wah itu dicantumkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya yang lengkap.
Begitu pula misalnya kalau kita buka kitab Sunan Tirmidzi. Ya, kitab Sunan Tirmidzi. Itu ada judulnya Abwabul Jihadi Wasyar, bab tentang jihad perjuangan Nabi Muhammad SAW dan perjalanan kehidupan beliau. Jadi bahan baku sejarah Nabi itu ada dalam kitab-kitab hadis. Nah, seiring waktu memang orang-orang Arab itu punya tradisi oral. Oral itu maksudnya bercerita secara lisan. Seiring waktu kitab-kitab sirah ini, kitab-kitab hadis ini itu kan diseleksi hanya yang sahih-sahih saja, ya kan? Yang ada dalam kitab-kitab hadis itu, atau yang derajatnya tidak sampai dhaif sekali atau lemah sekali. Nah, seiring waktu muncul juga para ulama yang ingin menambahkan detail cerita tentang peperangan dan sirah Nabi Muhammad SAW itu dari riwayat-riwayat yang berasal dari tradisi oral dan lisan itu sendiri, yang mungkin derajat riwayatnya tidak sampai sebagaimana derajat sahihnya hadis, kira-kira gitu. Lalu muncullah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Ishaq. Jadi bapak-bapak kalau buka kitab syarahnya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang mungkin selama ini dikaji, beliau sering mengutip Ibnu Ishaq berkata. Ibnu Ishaq ini siapa ini? Ibnu Ishaq ini kira-kira, ya sederhananya, ulama pertama, seorang imam, seorang alim yang pertama kali menyusun kitab sirah Nabi Muhammad SAW secara lengkap dari pra kelahiran sampai pasca kewafatan. Beliau sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, pelopor atau pengasas mazhab Maliki, punya kitab namanya Al-Muwatta, kitab hadis. Nah, Imam Muhammad bin Ishaq itu kira-kira teman sezamannya Imam Malik bin Anas. Ya. Itu kira-kira di abad kedua Hijriah. Imam Malik bin Anas itu 179 Hijriah, wafatnya 179. Imam Muhammad bin Ishaq ini kira-kira kalau tidak salah 180-an, saya lupa persisnya. Tapi kan sezaman. Nah, seiring waktu bahan baku yang dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq ini terus dilakukan penyeleksian, penyaringan dan seterusnya. Sehingga muncullah seorang ulama namanya Ibnu Hisham. Nah, kalau kita sering dengar ada Sirah Ibnu Hisham, bahkan terjemahannya udah ada sekarang nih di pasaran, buku-buku Gramedia, Gemain Sani seterusnya itu ada Sirah Ibnu Hisham. Itu ringkasan dari sirahnya Ibnu Ishaq. Itu masih di abad keempat Hijriah kira-kira. Ini udah 1000 tahun lalu. Terus sepanjang zaman banyak orang menulis, banyak para ulama ya. Cuma sayang buku-bukunya tidak diterjemahkan karena memang cukup berat dan tidak begitu populer di kalangan kita, kecuali di kalangan para penuntut ilmu agama yang paham bahasa Arab. Lalu di abad ke-20 ini, 20-21 ini muncullah para ulama kontemporer yang mencoba mengemas sirah Nabi Muhammad SAW dengan kemasan kekinian. Ya, ada yang meringkas, ada yang mencukupkan dengan pelajaran-pelajaran penting, ada yang menganalisa dari aspek pendidikan, aspek sosial, aspek politik, macam-macam. Karena memang sirah Nabi Muhammad SAW itu bagai mata air ya. Mata air, maksudnya gimana mata air itu? Jadi kalau kita mau ngambil dari sudut mananya, itu ada di inspirasinya gitu. Ya, maka muncullah kita kenal buku yang paling populer di zaman sekarang, diterjemahkan bukunya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dengan judul Ar-Rahiqul Makhtum. Bapak tahu apa Ar-Rahiqul Makhtum? Rahiqul Makhtum.
Itu kan terambil dari ayat Al-Quran, betul nggak? Surat Al-Mutaffifin, ada yang apa? Yusqawna mir rahiqin makhtum. Jadi mereka, orang-orang beriman itu akan diberi minum dari mata air yang terlindungi dan tertutup rapi. Itu arti rahiqul makhtum. Ya. Khitamuhu misk, dan penutupnya itu di akhir setelah minum misk, terbuat dari minyak misik kasturi. Jadi harum gitu maksudnya. Nah, itu Syekh Safiyur Rahman menulis sejarah itu dengan maksud supaya kita mengambil keharuman sejarah Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh Safiyur Rahman, buku Syekh Safiyur Rahman itu sudah ditulis 40 tahun lalu sebenarnya. Udah lama. Dan sampai sekarang sudah banyak buku-buku lain yang ditulis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan satu sama lain saling melengkapi. Ada yang versi penulis barat mencoba mengupas dari sisi lain. Misalnya ada seorang profesor di Oxford University, Muslim, orang Inggris, habis tadinya kafir terus masuk Islam, menulis buku Muhammad in early manuscript, kalau tidak salah begitu. Muhammad SAW dalam sumber-sumber primer. Penulisnya namanya Martin Links. Bapak-bapak bisa cari itu, udah ada terjemah bahasa Indonesianya. Tulis dalam bahasa Inggris, sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nama penulisnya Martin Links, nama muslimnya Sirajuddin Abu Bakar. Ini orang bule asli, udah meninggal. Ya, itu diantara referensi yang bagus tentang sirah Nabi Muhammad SAW dengan gaya penulisan orang Barat. Jadi tidak pakai gaya penulisan orang Arab, ya, yang pakai fulan berkata, tidak begitu. Ya. Lalu banyak buku-buku lain yang bisa saling melengkapi terkait ini. Nah, kesimpulannya apa, Bapak sekalian rahmati Allah? Kesimpulannya, kalau kita punya rezeki, ya, buku-buku sirah itu kita bisa lengkapi dari berbagai aspeknya. Dari berbagai aspek, ya, pelajaran penting yang bisa diambil. Namun, ini ada tapinya. Ada tapinya. Tidak semua yang ada dalam cerita sirah Nabi Muhammad SAW itu derajat sanadnya sahih. Tidak semuanya. Sebagian besarnya sih insya Allah sahih. Apalagi yang kitabnya Syekh Safiyur Rahman itu, ya, tidak sampai derajat sahih. Maksudnya apa? Kenapa saya ingin menggarisbawahi ini? Bukan berarti kalau gitu kita nggak usah baca sirah. Enggak. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah dalam proses pengambilan hukum dalam agama, kalau kita mau mengambil kesimpulan hukum syariat, itu dipastikan dulu ini kira-kira derajatnya sahih atau tidak. Gitu. Derajatnya sahih atau tidak. Ya, karena kalau terkait dengan hukum agama lebih baik berpulang ke kitab hadis dan juga kitab fikih. Seperti itu. Baik, inilah Bapak sekalian rahmati Allah SWT sebagai sebuah pengantar dan menutup. Kita ambil mungkin 10-15 menit dari sisa waktu yang ada. Biasanya sampai jam berapa, Pak Irfan? Sampai 15. Suruh jam 5.35. Oh, 5.35. Baik. Kita ambil 10 menitan. Di sisa waktu yang ada ini saya ingin kita masuk membaca perang Uhud dulu, ya, dari perspektif global dulu sebelum kita masuk ke perspektif yang lebih detail. Di sini Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, saya tidak akan merujuk lagi ke Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ya, kadang-kadang kita akan merujuk. Ini ada buku sirah, sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia yang lebih ringkas dan lebih gampang untuk dipahami oleh Bapak-bapak sebenarnya. Judulnya Siratul Khatamin Nabiyyin oleh penulisnya Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Sudah ada terjemahnya, diterjemahkan oleh Robbani Press kalau tidak salah.
Ini buku sirah ringkas ya, tidak terlalu tebal dan cukup informatif dan memadatkan informasi. Seperti itu. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain ke buku ini, mungkin saya juga akan merujuk ke kitab, salah satu kitab terbaik dalam sirah Nabi sepanjang sejarah, judulnya Zadul Ma'ad. Ini kitab populer tapi berat. Ini kitab populer tapi berat bagi kita. Sudah banyak terjemahnya, tapi kalau orang yang tidak punya alat untuk membacanya, mungkin tidak begitu mengerti apa maunya penulisnya, yaitu Imam Ibnul Qayyim. Rata-rata penulis sirah zaman sekarang pasti merujuk ke Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasca perang Badar itu, jadi kita masuk membayangkan situasi perang Badar. Perang Badar adalah peperangan pertama secara terbuka antara Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin dan musuh-musuh mereka dari kalangan kafir Quraisy. Ini sudah kita tahu bersama. Nah, ada satu perkara tadi saya lupa saya kasih tahu, saya ingatkan. Kita dalam membaca peristiwa-peristiwa, khususnya peperangan-peperangan ini, ada baiknya kita juga membacanya dalam konteks sebagai penafsiran Al-Quran. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang turun karena peristiwa-peristiwa sirah. Karena peristiwa-peristiwa yang ada dalam sirah. Kalau kita bicara perang Badar, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, itu ada satu surat yang kita anjurkan untuk dibaca kalau kita mau pahami tentang situasi yang terjadi. Baca surat Al-Anfal, itu isinya perang Badar dari awal sampai akhir. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita baca tafsir surat Al-Anfal, itu perang Badar. Nah, kalau kita membayangkan situasi perang Badar, ini kita review sedikit ya Bapak-bapak tentang perang Badar sebelum nanti, supaya nanti masuk perang Uhudnya itu soft. Jadi kita nyambung begitu ya. Kalau kita bayangkan situasi perang Badar, ini adalah pengalaman pertama konfrontasi fisik antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dengan kaum kafir Quraisy. Dan mereka tidak pernah membayangkan, kaum muslimin tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan itu akan terjadi peperangan. Niat awalnya adalah keluar untuk mengejar kafilah dagangnya Abu Sufyan. Niat awalnya begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mau berangkat keluar, itu nggak perintahkan, ayo kita keluar perang semuanya, enggak. Siapa di antara kalian yang mau keluar ikut saya? Begitu, ya. Nah, jadi tidak melakukan mobilisasi secara masif. Tidak melakukan mobilisasi secara masif. Karena itu perbekalan, persenjataannya pun juga sedikit dan terbatas. Persenjataan dan perbekalannya pun sedikit dan terbatas. Penunggang kuda itu hanya ada 2 orang. Sisanya jalan kaki. Di perang Badar. Di antara penunggang kuda pertama yang populer di perang Badar itu adalah Miqdad bin Amr namanya. Ya. Penunggang kuda satu lagi Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang bilang beliau naik unta, tapi ala kulli hal yang populer di antara para sahabat adalah Miqdad bin Amr. Kemudian peperangan perang Badar itu berakhir ditutup dengan kemenangan kaum muslimin terhadap kafir Quraisy. Jumlah kaum muslimin hanya sekitar 313-an. Ada yang bilang 314, ada yang bilang 310 dan seterusnya. Sekitar itu 300-an kurang lebih. Sementara pasukan musuh 1000 orang. Pasukan musuh 1000 orang. Itu kalau kita membayangkan apa yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi dalam diri para sahabat ketika menjelang keluar dalam peperangan itu. Itu kita membayangkan situasi psikologis yang begitu dahsyat. Mereka merasa tegang. Mereka merasa takut.
Mereka merasa, ini bahasa Al-Quran ya, bukan bahasa saya. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka itu digiring kepada kematian. Bayangin sahabat Nabi itu. Ada sahabat Nabi, generasi pertamanya ikut perang. Ya. Awalnya mereka mau keluar untuk kafilah, mengejar kafilah dagang. Kafilah dagang berhasil selamat. Kafilahnya Abu Sufyan. Abu Sufyan dapat kabar bahwa mereka dikejar oleh kaum muslimin, dan kabar itu juga sampai ke kaum kafir Quraisy di Mekah. Kaum kafir Quraisy di Mekah mendengar itu kemudian marah, memobilisasi pasukan sampai 1.000 orang. Pas sudah mau keluar dari Mekah, Abu Sufyan ketemu nih sama Abu Jahal dan rombongannya yang mereka keluar mau memerangi Nabi. Abu Sufyan bilang, udah kita pulang aja, saya selamat. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Abu Sufyan masih kafir saat itu. Udah kita damai aja, saya udah selamat sekarang. Jadi apa poinnya Bapak-bapak? Nabi dan para sahabatnya awalnya tidak berniat konfrontasi fisik. Abu Sufyan juga merasa udahlah kita gak usah konfrontasi fisik. Tapi si Abu Jahal dan rombongannya ini dan itu sudah menyiapkan mobilisasi masif. Penunggang kuda sekian ratus, tombak sekian ratus, sampai menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita. Kaum perempuan itu disuruh keluar. Penyanyi-penyanyinya itu suruh keluar. Istri-istri mereka juga disuruh keluar, ikut dalam rombongan. Kenapa? Nah, supaya nggak ada yang kabur, supaya tidak ada yang kabur. Laki kabur, perempuan di sini nih kan gitu. Bahasa sekarang kira-kira begitu. Jadi apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya itu dan rombongannya itu, kami tidak akan mundur. Bilang kepada Abu Sufyan, bilang udah kita damai aja, kita pulang, sudah selamat. Dia bilang, si Abu Jahal dan kawan-kawan ini, dia bilang, kami tidak akan mundur. Biar seluruh bangsa Arab tahu bahwa kami akan menaklukkan Yathrib, Madinah maksudnya. Kami akan menaklukkan Yathrib dan kami akan berpesta pora dan minum khamr di sana. Jadi keluar itu dengan arogansi dan kesombongan yang luar biasa. Abu Jahal nggak mungkin kami mundur, kami mau berpesta nanti. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki peperangan itu terjadi tanpa awalnya tidak diniatkan oleh kaum muslimin, tidak pula dikehendaki oleh Abu Sufyan sebagai tanda kutip aktor utama dalam perang, dalam sebab terjadinya perang itu. Allah menghendaki bahwa dengan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, orang kafir Quraisy tetap keluar 1.000 orang dan kaum muslimin akhirnya terpaksa keluar. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anfal, menarik ungkapan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pertemuan ini. Surat Al-Anfal ayat 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad, walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula." Seandainya kalian itu janjian untuk perang, janjian untuk ketemu satu tempat, lakhtalaftum fil mi'ad, kalian pasti akan berbeda pertemuannya. Maksudnya pasti akan terjadi perselisihan tempat. Maksudnya gimana? Gak akan terjadi itu perang. Kenapa? Karena orang Islam, karena kaum muslimin pasti merasa sudah takut duluan. Ini kita bicara konteks manusiawinya ya. Merasa takut duluan, merasa jumlah kita sedikit, kita belum siap. Kita belum siap. Sebagaimana kaum musyrikin juga pasti akan bilang, untuk apa kami keluar untuk sekedar orang-orang yang gak penting ini. Saat itu kaum muslimin, para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya
Saat itu belum diperhitungkan dalam kancah peta politik global atau regionalnya saat itu, belum diperhitungkan. Ibaratnya gini, kaum musyrikin ngapain saya keluar memerangi orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa. Meskipun mereka tahu bahwa ini kaum muslimin agama baru yang akan mengancam eksistensi agama lama mereka. Seperti itu. Tapi Allah menghendaki terjadi peperangan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Agar Allah menghendaki sesuatu yang sudah tercatat, yang sudah tertulis. Kita membayangkan bahwa dengan terjadinya perang Badar ini dan kemudian kemenangan di pihak Islam, kira-kira efek psikologisnya buat kaum muslimin apa? Kepercayaan diri. Kami dengan jumlah sedikit, dengan iman, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan jumlah yang jauh lebih banyak. Yang kedua, hikmah kedua adalah memberikan pesan kepada seluruh bangsa Arab yang ada di zaman itu, di sekitar Jazirah Arab dan sekitarnya, muncul satu komunitas baru yang sedang tumbuh dan kuat, yang semakin hari semakin menguat. Jadi masuk perhitungan nih, jangan main-main gitu. Jadi muncul kepercayaan diri. Di saat yang sama, efeknya di kalangan kaum musyrikin Quraisy adalah satu rasa kebencian luar biasa, satu rasa kemarahan luar biasa. Bagaimana mungkin jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang jauh lebih banyak, 3 kali lipat. Seperti itu. Nah, dari latar belakang inilah kemudian percikan-percikan menjelang perang Uhud terjadi. Jadi ketika perang Badar itu belum ada kemunafikan, tuh belum ada. Saya mau tanya Bapak-bapak, di Mekah ada orang munafik nggak sebelum Nabi hijrah? Ada nggak Pak? Tidak ada. Kenapa nggak ada orang munafik? Karena orang masuk Islam disiksa, orang lemah. Ngapain masuk Islam? Orang munafik itu artinya apa Bapak? Orang masuk Islam menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, betul? Ya kan? Kemudian berupaya menjatuhkan Islam dari dalam, menghancurkan Islam dari dalam. Di Mekah kemunafikan belum ada. Kenapa? Karena memang Islam saat itu, kaum muslimin saat itu dalam keadaan lemah. Tidak mungkin orang mau mengambil risiko berat masuk Islam hanya untuk jadi orang munafik kan? Kan begitu. Lebih baik memilih selamat gitu, daripada disiksa, terusir dan seterusnya. Sampai terjadi perang Badar, kemunafikan itu belum ada. Tokoh gembong kemunafikan yang kemudian muncul di kemudian hari, Abdullah bin Ubay bin Salul namanya, ya, itu baru muncul perannya, baru muncul memainkan peran kemunafikannya itu pasca perang Badar ini. Jadi Abdullah bin Ubay ini salah satu pemuka kaum Khazraj, kabilah Khazraj. Jadi kan di Yathrib di Madinah saat itu ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Abdullah bin Ubay ini salah satu pemuka Khazraj. Dia ikut masuk Islam secara zahir, masuk Islam. Tapi ketika melihat kemenangan Nabi SAW di Badar, ya, wah ini bahaya nih. Lalu kemudian mulai memainkan peran kemunafikannya. Lalu dari sinilah kemudian percikan-percikan menjelang terjadinya perang Uhud itu muncul. Jadi kemunafikan yang mulai naik, mulai tampil, memainkan perannya seiring dengan dendam kesumatnya orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Jadi kita membayangkan situasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjelang perang Uhud. Perang Uhud itu tahun berapa Bapak-bapak? 3 Hijriah. Jadi paling gampang Bapak-bapak kalau mau ngapalin sirah Nabi itu pakai tahun. Tahun 1 terjadi apa, tahun 2 terjadi apa, tahun 3 terjadi apa. Jadi supaya lengket terus. Karena kalau kita ngapalin detailnya kan nggak hafal-hafal, betul kan? Ya.
Jadi tahun 2 terjadi perang Badar di bulan Ramadan. Tahun 3 di bulan Syawal terjadi perang Uhud. Dalam kurun setahun ini, dari mulai pasca perang Badar sampai ke perang Uhud, ini terjadi berbagai peristiwa-peristiwa yang menjadi simbol munculnya permainan kemunafikan dan mobilisasi, konsolidasi dendam kesumatnya orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Jadi kita membayangkan Nabi Muhammad SAW itu masih di tahun ketiganya, baru hijrah kira-kira 3 tahun, mulai menghadapi ancaman dari dalam dan ancaman dari luar, ancaman internal dan ancaman eksternal. Jadi kira-kira gitu dulu ya, to be continued. Gitu ya Bapak ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas lebih dalam, lebih detail tentang peperangan Uhud insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk terus-menerus istiqamah, untuk terus-menerus bisa menuntut ilmu dan mengkaji sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya minta maaf Bapak kalau ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.